Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ratna Rizky Septiani dari jurusan Teknologi Rekayasa Industri D4 Sekolah Vokasi tahun 2022. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait simulasi kinetika dari soal berikut. Oke, di sini diketahui pada soal bahwasannya hubungan antara waktu dan juga konsentrasi dengan satuan waktu yakni second atau detik, dan di sini konsentrasinya itu bersatuan molaritas. Di sini pada soal itu waktunya itu dimulai dari T0-nya yakni 0 hingga T akhirnya ini adalah 1200 detik. Dan pada konsentrasi awal itu didapatkan hasil molaritasnya itu yakni sebesar 97,98 molar. Kemudian hingga pada detik ke 1200 didapatkan 12,34. Pada soal disajikan persamaan kecepatan laju reaksi yakni sebesar V sama dengan D produk per dt sama dengan negatif setengah D konsentrasi A per dt sama dengan K kali konsentrasi A kuadrat. Pada soal diminta penyelesaiannya itu menggunakan 3 jenis metode yang berbeda. Yang pertama ada metode solver, kedua metode Runge-Kutta, dan ketiga adalah metode linearisasi. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu adalah agar kita dapat mengetahui mana sih metode yang memang sangat-sangat akurat atau memiliki tingkat akurasi yang tinggi untuk dapat menebak nilai K dengan tingkat akurasi yang tinggi tersebut. Pada soal diketahui bahwasannya kecepatan laju reaksinya itu adalah V sama dengan D produk per dt sama dengan negatif setengah D konsentrasi A per dt sama dengan K konsentrasi A kuadrat. Pada soal juga diketahui bahwasannya waktu T dari 0 detik hingga 1200 detik. Kemudian intervalnya itu diperlakukan pada metode solver yakni dengan interval 5 detik dan nanti ada atau terdapat 241 titik dengan menggunakan metode solver. Kemudian untuk interval 1 detik kita berlakukan pada metode Runge-Kutta karena pada dasarnya metode Runge-Kutta ini adalah metode untuk mencari nilai K dengan tingkat akurasi yang tinggi. Maka dari itulah diperlukan interval 1 detik untuk mencapai akurasi yang tinggi tersebut. Kemudian di sini diketahui konsentrasi awalnya itu adalah A0 atau konsentrasi A0 itu sama dengan 97,98 molar. Kemudian konsentrasi akhirnya itu adalah konsentrasi A sama dengan 12,34 mol. Nah, di sini berdasarkan hasil perhitungan akan didapatkan persamaan laju reaksi sebagai berikut, yakni D konsentrasi A per dt sama dengan negatif 2K konsentrasi A kuadrat. Nah, untuk mendapatkan hasil persamaan laju reaksi berikut, kita perlu memperhitungkan langkah integrasinya agar didapatkan persamaan order reaksi yang kedua. Caranya itu yang pertama, kita itu harus mengintegrasikan persamaan kinetika yang sudah diketahui pada soal. Di mana pada soal diketahui bahwasannya persamaannya itu adalah V sama dengan D produk per dt sama dengan negatif setengah D konsentrasi A per dt sama dengan K konsentrasi A kuadrat. Nah, si persamaan ini tuh harus kita bedah satu persatu untuk mendapatkan beberapa persamaan yang akan digunakan dalam beberapa penyelesaian metode yang diinginkan pada soal. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan persamaan dasar teori order reaksi. Di mana di sini kan pada soal itu kan didapatkan kan hasilnya itu adalah negatif setengah D konsentrasi A per dt sama dengan K konsentrasi A kuadrat. Nah, di sini kita bisa mengkalikan silang negatif setengahnya itu ke ruas sebelah kanan. Maka dari itulah nanti didapatkan hasilnya itu adalah D konsentrasi A per dt sama dengan negatif 2K kali konsentrasi A kuadrat. Itu menjadi suatu persamaan yang pertama, di mana persamaan tersebut adalah persamaan diferensial orde 2. Nah, setelah didapatkan persamaan diferensial orde 2, kita masuk ke dalam penyelesaian selanjutnya adalah untuk mencari atau menyelesaikan persamaan si diferensial orde 2 menggunakan metode integrasi untuk mengetahui nilai dari konsentrasi A. Itu persamaannya bagaimana. Nah, di sini kan dari persamaan diferensial order 2 kita integrasikan nih. Jadi kan tadi persamaan diferensial order 2 itu kan D konsentrasi A per dt sama dengan negatif 2K konsentrasi A kuadrat kan. Nah, kita itu bisa mengkelompokkan sesuai dengan variabelnya. Di sini konsentrasi A kita kelompokkan di sisi ruas sebelah kiri dan juga si dt-nya itu kita kelompokkan dengan nilai K. Di sini nanti hasilnya itu adalah 1 per konsentrasi A kuadrat D konsentrasi A sama dengan negatif 2K dt. Nah, kemudian selanjutnya
kita integrasikan masing-masing ruas. Ruas sebelah kanan kita integrasikan nilai dari 1 per konsentrasi A kuadrat D konsentrasi A, kemudian akan disama dengankan, tadi kan negatif 2K dt kan, itu negatifnya kita keluarkan terlebih dahulu di bagian luar integral, kemudian nanti akan diintegralkan 2K dt-nya. Nah, di sini sebenarnya yang 2K ini bisa kita keluarkan dari integral, karena kita fokus ke dalam mengintegralkan nilai dt-nya. Kemudian di sini, pada ruas sebelah kiri, itu didapatkan hasil integrasi dengan menyederhanakan pecahan, itu menjadi A pangkat negatif 2, D konsentrasi A sama dengan negatif 2K. Tadi 2K-nya itu kita keluarkan, maka menjadi negatif 2K, yang diintegrasikan adalah nilai dt-nya. Nah, kemudian di sini, berdasarkan rumus integral biasa yang seperti yang sering kali kita temuin kan, rumus integral itu kan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 kan. Maka dari itulah kita substitusi pangkat dari masing-masing ini sebagai nilai n. Nah, di sini nanti 1 per pangkatnya itu kan n kan. N-nya di sini berarti negatif 2 ditambah 1. Terus kemudian di sini konsentrasi. Di sini n-nya kan negatif 2 kan. Negatif 2 ditambah 1 sama dengan 2K dikali T, karena integral dari dt adalah T. Kemudian di sini plus konstanta. Nah, kenapa konstanta? Dikarenakan di sini adalah bentuk integral tertentu, maka dari itulah akan ditambahkan dengan konstanta. Nah, kemudian kita selesaikan dengan perhitungan matematika biasa, sehingga didapatkan hasilnya itu adalah negatif konsentrasi A pangkat min 1 sama dengan negatif 2KT ditambah dengan C. Nah, kemudian di sini kita sederhanakan lagi bentuknya itu menjadi negatif 1 per konsentrasi A sama dengan negatif 2KT ditambah dengan C. Nah, kemudian di sini kita pindah ruaskan si negatifnya itu, kita kali dengan negatif, maka dari itu hasilnya itu adalah 1 per konsentrasi A sama dengan 2KT min C. Nah, kemudian kita dapatkan hasil dari konsentrasi A-nya itu sama dengan 1 per 2KT min C sebagai persamaan yang kedua. Kemudian kita menentukan konstanta C nih. Nah, bagaimana sih cara menentukan konstanta C? Untuk menentukan konstanta C, kita itu harus memisalkan pada initial condition. Di mana pada initial condition itu kan nilai T-nya itu kan sama dengan 0 kan. Dan nilai A-nya itu akan berlaku dengan konsentrasi awal. Maka dari itulah, kita substitusikan beberapa parameter pada initial condition ini tuh ke dalam substitusi ke persamaan yang kedua yang kita dapatkan, yakni persamaan konsentrasi A sama dengan 1 per 2KT min C. Maka dari itulah nanti kita masukkan nih nilai dari A-nya itu kan A0 kan. Maka dari itulah A0 sama dengan 1 per 2K dikali T. T-nya itu kan sama dengan 0, maka dikali 0. Terus akan dikurangkan dengan C. Maka dari itulah di sini didapatkan bahwasannya nilai A0 itu sama dengan negatif 1 per C. Nah, maka dari itulah nilai C-nya itu sama dengan 1 per negatif A0. Nah, di sini itu kita ketahui bahwasannya nilai A-nya itu akan C-nya itu kan sama dengan 1 per negatif A0 kan. Maka dari itulah nilai C di sisi sebelah sini, yang di persamaan yang kedua, ini tuh akan digantikan dengan negatif 1 per A0. Maka dari itulah didapatkan nilainya itu adalah 1 per 2KT min dalam kurung min A0. Sehingga untuk persamaan yang ketiga, itu tuh didapatkan hasilnya itu konsentrasi A sama dengan 1 per 2K ditambah dengan A0. Itu untuk persamaan ketiga yang merupakan rumus teoritis untuk menghitung konsentrasi A pada waktu tertentu. Oke, next, setelah kita menyelesaikan beberapa persamaan integrasi dengan persamaan kinetika tadi, kita masuk ke dalam penyelesaian yang diinginkan pada soal tersebut. Di mana pada soal tersebut menginginkan bahwasannya diselesaikan dengan menggunakan metode solver. Nah, di sini ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan untuk menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan metode solver. Yang pertama, kita perlu menebak nilai awal dari K. Jadi kalau misalkan K-nya itu kayak itu kan yang dicari kan, tapi nilai K itu harus kita tebak terlebih dahulu gitu loh untuk memudahkan perhitungan. Di mana di sini tebakan awalnya itu misalkan kita misalkan sebagai initial guess. Initial guess-nya itu tuh kita ngambil di angka K-nya itu sama dengan 0,001. Nah, maka dari itulah nanti nilai K yang akan diperhitungkan itu, nilai K yang pada poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, dan juga seterusnya itu akan akan dimasukkan sesuai dengan fungsinya. Nah, di sini setelah nilai K-nya itu ditebak,
sebagai initial gas. Ini kita masuk ke dalam perhitungan nilai konsentrasi A calculate untuk setiap nilai T, di mana kita mensubstitusikan nilai K sebagai initial gas ke dalam rumus integrasi. Nah, di sini rumusnya itu tuh integrasi yang digunakan adalah rumus integrasi yang ketiga, persamaan yang ketiga, di mana di sini persamaannya itu adalah konsentrasi A sama dengan 1/2K ditambah dengan A0. Nah, kemudian setelah kita menghitung konsentrasi A calculate, untuk setiap T, kita menghitung nilai dari SSE. Nah, ini tuh nilai dari SSE itu apa sih? SSE itu adalah sum of squared error, yang dimana cara menghitungnya itu adalah dengan membandingkan data dengan data eksperimen. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu kita itu untuk memperkirakan apakah nilai tersebut yang kita tebak itu sudah sesuai dengan data eksperimen atau enggak gitu loh. Jadi tujuannya adalah seperti itu. Dan di sini untuk mencari nilai error, kita itu harus mengkurangkan konsentrasi A data dengan konsentrasi A calculate. Nah, kemudian setelah didapatkan nilai error, untuk mendapatkan nilai SSE, kita perlu mengkuadratkan jumlah dari atau sigma dari error di-square-kan atau dikuadratkan. Setelah kita mendapatkan nilai dari SSE atau sum square error, kita masuk ke dalam cara hitung nilai dari D konsentrasi A per DT calculate untuk setiap T. Di mana kita juga di sini harus mensubstitusikan nilai K sebagai initial gas ke dalam rumus persamaan diferensial. Di mana persamaan diferensial yang kita gunakan adalah persamaan diferensial orde 2 yang telah kita perhitungkan sebelumnya, yakni dengan rumus D konsentrasi A per DT sama dengan negatif 2K konsentrasi A kuadrat. Nah, setelah kita menghitung D konsentrasi A per DT calculate, kita menghitung lagi nih nilai dari D konsentrasi A data itu menggunakan rumus diferensiasi numerik, yakni D konsentrasi A per DT sama dengan konsentrasi A I ditambah 1 min konsentrasi A I per TI plus 1 min T1. Nah, pada soal kan diketahui bahwasannya laju reaksi itu kan bernilai negatif kan, maka dari itulah di sini ditulis negatif. D konsentrasi A per DT, ini tinggal diubah aja posisinya menjadi konsentrasi AI dikurang konsentrasi AI ditambah 1 per TI ditambah 1 min TI. Nah, kemudian di sini kita menghitung lagi nih nilai dari SSE, yakni dengan membandingkan data eksperimen dan juga data calculate. Nah, nilai SSE ini didapatkan dengan menghitung nilai error, sama kayak tadi. Nah, cara perhitungannya itu sama aja kayak tadi, jadi D konsentrasi A per DT data dikurangi dengan D konsentrasi A per DT calculate. Nah, kemudian setelah kita dapatkan nilai error, kita masukkan ke dalam rumusnya itu adalah sigma nilai error square. Nah, setelah itu kita mengetahui nilai SSE dan juga nilai data eksperimen, nanti kita bandingkan tuh, kita buat terlebih dahulu tuh grafiknya gimana. Kalau misalkan grafiknya itu tuh titik-titik dari keduanya itu masih berjauhan, berarti artinya nilai K-nya itu masih belum benar. Maka dari itulah, cara kita mengetahui nilai K itu benar atau enggak, kita lihat dari grafiknya, apakah grafiknya itu mirip-mirip atau enggak nilai dari keduanya itu mirip-mirip, berarti menunjukkan bahwasannya nilai K itu sudah tepat gitu, tebakan kita sudah benar. Dan di sini nanti yang dibandingkan itu ya berarti nilai dari data dan juga nilai dari calculate serta SSE-nya sebagai objektif lah itu intinya. Nah, kemudian di sini si solvernya itu kita gunakan untuk menebak nilai K secara akurat. Nah, di sini untuk penyelesaian metode solver adalah sebagai berikut. Oke, di sini saya akan menyelesaikan penyelesaian menggunakan perhitungan Excel, yakni melalui metode solver. Dan di sini langkah-langkah penyelesaiannya pun mirip banget sama hal-hal yang telah saya jelaskan pada PowerPoint. Di sini langkah pertama itu adalah kita menebak nilai K sebagai initial guess dengan nilai K yang saya ambil adalah 0,0000111872. Dan pada soal diketahui bahwasannya interval dari metode solver ini adalah 5, maka dari itulah DT-nya itu sama dengan 5, kemudian konsentrasi A0-nya itu sama dengan 97,98. Nah, di sini kan waktunya itu dimulai dari 0 hingga 1200. Intervalnya 5, berarti nanti ada 240 titik yang berbeda dengan konsentrasi yang berbeda-beda pula. Kemudian di sini setelah kita menentukan nilai K, kita masuk
ke dalam menghitung nilai dari konsentrasi alkyl untuk setiap T. Jadi setiap T-nya itu adalah ya dt gitu loh, atau si intervalnya. Maka dari itulah berlaku rumus yang telah saya sebutkan sebelumnya, yakni konsentrasi awal itu akan ditambahkan dengan interval dikali dengan dA per dt calculate. Nah, di sini dA per dt calculate itu dapat dengan menggunakan rumus 2 dikali dengan tebakan K kita itu berapa, kemudian konsentrasi awalnya itu akan dikuadratkan. Jadi sebelum kita mencari nilai dari A calculate, kita harus menentukan nilai dari dA per dt calculate-nya itu berapa sih, dengan menggunakan rumus persamaan orde reaksi yang kedua. Nah, di sini setelah dimasukkan, maka didapatkan hasilnya itu sebesar sekian, yakni 2,2,8 E01. Kemudian ditarik garis hingga ke titik 240, dan berikut adalah hasil dari perhitungan konsentrasi A dan juga dA per dt calculate pada masing-masing titiknya, hingga mencapai 240 titik. Kita tarik garis aja karena itu menggunakan rumus yang sama. Dan kita jangan lupa kita dolar pada fungsi waktunya. Dan juga kita dolar pada trial nilai K-nya. Nah, kemudian di sini untuk kita dapat menghitung nilai dari sum square error ini, kita harus mengkelompokkan terlebih dahulu atau mendekatkan intervalnya, yakni kita perbesar intervalnya menjadi 100. Jadi dari 0 menjadi 100, 200, 300, 400, 500, hingga ke 1200. Nah, di sini ada data yang digunakan itu ya kita sesuaikan dengan intervalnya. Jadi kalau misalkan intervalnya itu 0, kita gunakan data konsentrasi yang ke 0. Kemudian kita intervalnya itu 100, kita gunakan data konsentrasi yang ke 100. Tuh. Kemudian ini untuk calculate-nya pun sama gitu, kita menyesuaikan dengan interval yang kita gunakan. Nah, setelah itu kita menghitung nilai SSE itu kan sum square error kan. Di sini tuh kita itu tinggal mengkurangkan dari data A data dikurangkan dengan A calculate, kemudian akan dikuadratkan. Maka dari itulah didapatkan hasil sebesar 3,427 sekian, dan kemudian kita dapat tarik garis hingga mencapai ke titik 1200 detik. Kemudian kita jumlahkan menggunakan rumus sum sama dengan dari waktu awal hingga ke waktu 1200. Dan didapatkan hasilnya itu adalah 797,557. Nah, kemudian bagaimana sih kita mengetahui bahwasanya nilai K yang kita tebak itu benar? Ya, kita itu dapat membuat grafik nih. Grafik yang kita buat itu adalah grafik perbandingan antara A data dan juga A calculation. Dan di sini grafiknya itu tuh berdasarkan tebakan itu sudah mendekati ya. Ini bahkan kayak sangat-sangat mendekati dengan A data atau A data eksperimen tadi. Nah, sehingga dapat dipastikan bahwasannya inisial K yang kita tebak itu tuh nilainya itu harusnya itu benar lah gitu. Karena di sini berdasarkan grafik pun nilainya itu tuh atau titik-titiknya itu tuh hampir mendekati gitu. Oke, jadi di sini mari kita buktikan dengan menggunakan metode solver. Nah, di sini kita buka metode solvernya terlebih dahulu. Jika belum ada, kita masuk ke opsi file, terus kita pilih option, terus kita add in, terus kita pilih yang solver. Nah, jika sudah terdapat solver, kita tekan solvernya, kemudian kita setting objektifnya itu dengan total SSE. Nah, total SSE-nya itu berada pada kolom yang I di kolom yang ke-18. Kemudian kita masukkan. Dan di sini untuk by changing value cell-nya itu tuh kita masukkan yang tebakan nilai awal kita. Nah, di sini kita sudah masukkan keduanya. Kemudian di sini kita solve datanya. Oh, sorry. Di sini ada kesalahan, kita cukup inputkan satu saja. Nilai dari K-nya kita inputkan satu, wait, kita ulangi. Ini satu aja yang kita inputkan.
wait, kita ulangi. Ini satu aja yang kita inputkan, kemudian kita masukkan dan kita solve. Dan ternyata nilai dari tebakan kita itu benar. Dan di sini nilai K dari inisial gas itu sudah benar dan dapat kita simpulkan bahwasanya nilai dari K pada metode solver itu sebesar 0,00111872. Oke, kemudian kita next pada pembahasan terkait penyelesaian menggunakan metode Runge-Kutta. Sebanyak 1.200 titik yang akan diperoleh dari grafik metode Runge-Kutta. Nah, di sini ada beberapa hal atau beberapa cara atau langkah yang dapat kita lakukan untuk memperhitungkan soal tersebut menggunakan metode Runge-Kutta. Nah, caranya itu mirip banget sama metode solver, yang membedakan itu adalah pemberlakuan rumus RK4. Nah, RK4 ini apa sih? RK4 ini adalah rumus Runge-Kutta orde 4. Karena di sini ada 4 orde nih, K1, K2, K3, 4. Gitu. Nah, di sini tebakan itu mirip banget lah ininya. Langkah pertama itu adalah kita menebak nilai K sebagai initial gas. Yakni misalkan kita menebak nilai K 0,01. Udah kita jadikan sebagai itu, merupakan sebagai initial gas. Kemudian, perhitungan yang kedua itu adalah menghitung nilai dari konsentrasi A calculate untuk setiap nilai T, di mana nilai K tadi sebagai initial gas kita masukkan ke dalam rumus integrasi pada persamaan yang ketiga dengan rumus konsentrasi A sama dengan 1/2K ditambah dengan konsentrasi A0. Kemudian setelah itu, setelah kita menghitung nilai dari A calculate, kita menghitung Runge-Kutta nih, orde 4, secara satu persatu nilai K-nya. Tapi ini tuh didasarkan pada rumus persamaan laju reaksi, yakni D konsentrasi A per dt sama dengan negatif 2K konsentrasi A kuadrat. Nah, jadi setelah mendapatkan nilai konsentrasi A pada waktu T, kemudian akan dihitung nilai A pada waktu berikutnya. Jadi itu kayak T ditambah dengan H. H ini sebagai interval waktu, yakni sebesar 1 detik. Nah, di sini maka pemberlakuan rumus Runge-Kutta orde 4 yakni sebagai berikut. Nilai K1-nya itu berdasarkan rumus Runge-Kutta orde 4 itu kan rumus awalnya itu kan F X, Y1 sama dengan F T. Maka dari itulah saya ubah menjadi FTN, AN. Nah, sama dengan negatif 2K konsentrasi AN kuadrat. Kemudian K2, rumus Runge-Kutta biasanya itu kan F kali XI ditambah dengan setengah delta X, Y1, YI ditambah dengan 1/2 K1. Nah, maka dari itulah saya sesuaikan lagi dengan metode Runge-Kutta pada soal berikut. Jadi, menggunakan rumusnya itu menjadi F kali dengan TN ditambah dengan H. H itu kayak interval per 2, AN. H itu adalah konsentrasi N pada waktu tertentu, ditambah dengan K1/2. Akan diubah lagi rumusnya itu, atau dipersingkatlah rumusnya menjadi negatif 2K kali konsentrasi pada waktu tertentu ditambah dengan K1/2 kuadrat. Kemudian K3 juga sama, ini rumus biasanya pada metode Runge-Kutta, yakni F XI ditambah dengan setengah delta X, YI ditambah dengan setengah K2. Kemudian akan diubah sesuai dengan soal, yakni F kali dengan TN ditambah dengan H/2 kali AN ditambah dengan K2/2. Nah, di sini akan diubah lagi rumusnya atau disederhanakan rumusnya menjadi negatif 2K konsentrasi AN ditambah dengan nah, di sini pada K3 ini akan berlaku rumus lagi, yakni negatif 2K konsentrasi AN ditambah dengan K2/2 kuadrat. Kemudian pada perhitungan nilai K yang keempat juga sama. Ini rumus biasanya, yakni F kali X1, XI ditambah dengan delta X, YI ditambah dengan K3. Kemudian ini akan diubah sesuai dengan bentuk soal, yakni menjadi F kali TN plus H, ini konsentrasi A pada waktu tertentu ditambah dengan K3. Maka dari itulah dapat diubah menjadi negatif 2K konsentrasi A pada waktu tertentu ditambah dengan K3 kuadrat. Nah, di sini tuh untuk mendapatkan nilai dari A calculate tadi,
Maka dari itulah nanti perhitungan calculate-nya itu menggunakan rumus yang sepanjang ini, atau rumus dari metode Runge-Kutta yang sebenarnya. Jadi di sini rumusnya itu adalah AN ditambah dengan 1/6 dikali dengan K1 ditambah dengan 2K2 ditambah dengan 2K3 ditambah dengan K4, kemudian dikalikan dengan delta X. Delta X-nya ini adalah interval dari metode Runge-Kutta, yakni adalah 1 detik. Nah, makanya kenapa metode Runge-Kutta ini sangat-sangat akurat, karena intervalnya aja cuma 1 detik. Sehingga ketika kita itu menebak nilai K atau menentukan nilai K, maka akan sangat akurat jika kita menggunakan metode Runge-Kutta dalam penyelesaiannya. Nah, di sini setelah kita mendapatkan nilai A calculate, kita masuk ke perhitungan nilai SSE atau sum square error. Di situ kita menghitung nilai errornya berapa, dijumlahkan nilai errornya berapa, kemudian akan dimasukkan ke dalam metode solver. Kita masukkan solver, sebagai set objektifnya itu adalah SSE, dan kemudian ada base changing cell-nya itu adalah nilai dari initial K-nya. Kemudian kita masukkan ke dalam solver, terus kita solve. Apabila tidak ada keterangan apapun, berarti menandakan bahwa nilai K initial kita tuh yang kita masukkan sudah benar. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait perhitungan pada metode Runge-Kutta yang merupakan metode yang paling akurat. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara penyelesaian menggunakan metode Runge-Kutta dengan perhitungan Excel. Nah, di sini mirip banget sebenarnya langkah-langkahnya seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Itu juga mirip banget juga dengan metode solver sebelumnya. Dan di sini yang membedakan itu yang tadi saya bilang dengan mengimplementasikan rumus RK atau Runge-Kutta roda 4 untuk mendapatkan akurasi yang lebih tinggi. Dan di sini itu kita masuk ke dalam langkah-langkah yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di sini kita menebak nilai K-nya, di mana saya menebak nilai K di angka 0,0013335567560031. Nah, setelah kita menebak nilai K, kita menghitung nilai dari A calculate. Nah, nilai dari A calculate ini tuh didapatkan dari mana sih? Nah, nilai dari A calculate ini tuh didapatkan dari perhitungan akhir ketika kita telah menemukan nilai dari masing-masing nilai K ini. Nah, jadi tuh nilai dari A calculate ini tuh didapatkan dari perhitungan akhir, yang dimana perhitungannya itu adalah AN ditambah dengan 1/6 dikali dengan K1 ditambah dengan 2 dikali dengan K2 ditambah dengan 2 dikali K3 ditambah dengan K4 dikali dengan delta X. Nah, oke, di sini delta X-nya itu adalah 1. Nah, maka dari itulah kita hitung satu-satu nih, nilai K1-nya itu berapa. Nilai K1 didapatkan dari rumus tadi. Rumusnya itu kan negatif 2K. Rumusnya itu kan tadi kan negatif 2K dikali dengan konsentrasi A, N. N itu konsentrasi awal, N itu tergantung waktunya itu berapa, kemudian akan dikuadratkan. Sehingga didapatkan hasilnya itu adalah 0,26374. Dan kemudian ini akan ditarik garis ke bawah hingga mencapai waktu 1200. Nah, begitu pula rumus dari K2 itu berlaku juga, yakni rumusnya itu adalah negatif 2K dikali dengan konsentrasi AN ditambah dengan K1/2, kemudian akan dikuadratkan. Didapatkan hasilnya itu adalah negatif 0,26303. Kemudian kita tarik garis ke bawah hingga waktu ke 1200. Kemudian K3 juga sama, kita gunakan rumus atau berlakukan rumus yang sama seperti penjelasan saya sebelumnya, yakni negatif 2K dikali dengan konsentrasi AN ditambah dengan K2/2, kemudian dikuadratkan. Kemudian yang K4 juga sama dengan menggunakan rumus yang telah saya sebutkan sebelumnya, yakni negatif 2K dikali dengan konsentrasi AN ditambah dengan K3, kemudian dikuadratkan. Nah, setelah didapatkan masing-masing nilai K, kita baru bisa nih menghitung nilai A calculate. Menggunakan rumus tadi, yakni AN ditambah dengan 1/6 dikali dengan K1 ditambah dengan 2K2 ditambah dengan 2K3 ditambah dengan K4 dikali dengan delta
X. Delta X-nya itu adalah DT. Sehingga didapatkan hasilnya itu adalah 97,71697. Kemudian ditarik garis hingga ke interval 1200. Nah, bagaimana sih cara mengetahui bahwasannya nilai dari perhitungan kita itu benar atau enggak? Ya kita harus memperdekat dulu nih si interval-intervalnya agar kita bisa memperkirakan apakah nilai tebakan kita itu benar atau enggak. Di sini pendekatan interval itu sama seperti sebelumnya, yakni menggunakan interval 100. Jadi dari 0 ke 100 detik, ke 200 detik, hingga ke 1200 detik. Dan kemudian datanya juga diambil dari soal, itu sudah tertera bahwasannya dari 97,98 hingga ke 12,34. Kemudian calculate-nya juga sama, diambil dari perhitungan sebelumnya, yang ini kita ambil calculate-nya dengan pada waktu ke 100 detik, kemudian pada waktu ke 200 detik, pada waktu ke 300 detik, pada waktu ke 400 detik, pada waktu ke 500 detik, kita ambil dan kita copy paste di sini sebagai nilai calculate di interval yang ke 100. Kemudian bagaimana sih kita menghitung nilai SSE? Sorry, di sini nilai SSE. Nilai SSE. Perhitungannya itu sama, kita itu harus menghitung error terlebih dahulu. Error itu sama aja kita dengan mengurangkan data eksperimen dikurangkan dengan data calculate. Kemudian akan dikuadratkan, sehingga kita dapatkan nilai dari error dan juga SSE-nya. Nah, kemudian nilai dari SSE tersebut kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum. Sum-nya itu dari detik ke 0 hingga detik ke 1200. Kemudian kita enter, hingga didapatkan nilai dari sum square error-nya itu adalah 678,2302. Nah, kemudian bagaimana sih kita mengetahui bahwasannya nilai K yang kita tebak itu benar atau enggak? Sebenarnya cara yang sama itu diberlakukan dengan kita membuat grafik terlebih dahulu. Di sini grafik yang kita gunakan itu adalah grafik antara eksperimen atau data dengan calculate. Kita menggunakan shelter. Dan di sini ternyata tebakan kita itu tuh hampir mendekati dengan eksperimen. Artinya, nilai dari SSE kita ini sudah benar gitu loh. Atau nilai tebakan angka kita ini benar. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Kita menggunakan metode solver lagi. Di sini metode solver, kemudian kita masukkan lagi nih nilainya, nilai dari SSE-nya ini kita input lagi sebagai set objektif, masuk. Kemudian di sini ada by changing variable cell. Kita masukkan nilai dari inisial K yang kita tebak, kita masukkan. Dan di sini kita solve. Ini di unchecklist, kemudian kita solve. Just. Nah, di sini kalau misalkan udah muncul kayak gini, berarti tebakan kita benar. Nah, di sini sudah ada tulisannya solver found a solution. Jadi solver sudah menemukan solusinya. Nah, berarti nilai tebakan kita sebagai initial guess-nya itu tuh sudah benar di angka 0,00013736 sekian. Nah, oke, itu terkait penjelasan menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4. Next-nya itu saya akan menjelaskan terkait metode linear. Berikut penjelasannya. Nah, setelah menghitung menggunakan metode Runge-Kutta, metode lainnya yang dapat diberlakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah menggunakan metode linearisasi. Nah, metode linearisasi yang perlu diperhatikan adalah kita harus menghitung kembali nih persamaan yang diketahui dari soal. Yang dimana persamaan yang diketahui dari soal itu kan V sama dengan D produk per DT sama dengan negatif setengah D konsentrasi A per DT sama dengan K konsentrasi A kuadrat. Nah, di mana pada perhitungan dasar teori orde reaksi itu kan negatif setengah D konsentrasi A per DT sama dengan K konsentrasi A kuadrat itu akan menghasilkan suatu persamaan orde reaksi yang kedua, di mana hasilnya itu adalah D konsentrasi A per DT sama dengan negatif 2K konsentrasi A kuadrat. Nah, kemudian dari hasil tersebut, pada orde reaksi yang kedua, kita linearisasikan bersama laju reaksi, yakni dengan hasil D konsentrasi A per DT sama dengan negatif 2K konsentrasi A kuadrat, dan kita kalikan silang, di mana negatif 2, di mana
si konsentrasi A kuadratnya itu kita kelompokkan ke dalam sisi sebelah kiri. Dan juga nanti negatif 2K-nya ini akan disatukan dengan dt. Sehingga didapatkan rumusnya itu 1 per konsentrasi A kuadrat D konsentrasi A sama dengan negatif 2K dt. Nah, ini mirip banget sama perhitungan integral yang sebelumnya, cuman di sini yang membedakan itu, di metode linearisasi itu sudah ditetapkan batasnya. Nah, kemudian hasil dari linearisasi ini akan diintegralkan dengan batas-batas yang telah diketahui. Di mana di sini integrasi dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan T, dan batasnya itu konsentrasi A sama dengan konsentrasi A0 hingga konsentrasi A sama dengan konsentrasi AT. Nah, di sini nilai dari bentuk linearisasi itu akan diintegralkan masing-masing. Ruas sisi kanan dan juga ruas sisi kiri itu diintegralkan masing-masing. Di mana integral dari 1 per konsentrasi A kuadrat D konsentrasi A sama dengan negatifnya itu kita keluarkan lagi, kemudian akan diintegralkan dengan 2K dt. Nah, 2K-nya juga dikeluarkan karena tidak mengandung unsur T, itu kita bisa keluarkan. Nah, kemudian di sini yang kita perhatikan itu adalah masing-masing konsentrasinya ini, masing-masing variabelnya ini yang akan kita integralkan. Di mana integral dari konsentrasi A itu kan memiliki batas konsentrasi A 0 hingga konsentrasi AT, itu akan diintegralkan nih, bentuk yang tadi 1 per integral kuadrat D konsentrasi A, itu sama dengan negatif 2K yang akan diintegralkan dengan batas 0 sampai dengan T adalah dt-nya. Kemudian kita selesaikan persamaannya menggunakan metode integral yang mirip banget kayak tadi, dengan menggunakan integral biasa, hingga didapatkan nilainya itu konsentrasi A negatif pangkat negatif 2, 1 per konsentrasi A kuadrat D konsentrasi A sama dengan 2KT. Nah, di sini tuh, batasnya itu kan tetap dipertahankan nih, konsentrasi A 0 hingga konsentrasi A. Kemudian di sini batasnya tetap dipertahankan dengan T-nya itu dari 0 hingga T. Nah, setelah itu kita selesaikan dengan integral biasa, dengan menggunakan rumus integral biasa, yakni 1 per N plus 1, X pangkat N plus 1, dengan batasnya itu adalah konsentrasi A0 hingga konsentrasi AT, sama dengan negatif 2KT, dengan batasnya itu adalah T min T0. Nah, kemudian di sini, setelah kita selesaikan dengan penyelesaian matematika biasa, hingga didapatkan hasilnya itu adalah negatif A pangkat negatif 1, dengan batasnya itu adalah konsentrasi A0 hingga konsentrasi AT, sama dengan negatif 2KT, karena T min 0 itu adalah 0. Maka dari itulah karena T min 0 itu adalah T. Maka dari itulah didapat negatif 2KT. Nah, setelah itu, kita masukkan lagi ke dalam rumus integrasinya. Kita masukkan nilai dari integrasi negatif 1 per konsentrasi A itu akan dikali dengan konsentrasi A0, itu akan dikurangkan dengan AT, sehingga ini bisa diubah atau ditukar posisinya, sehingga AT-nya itu di depan, jadi 1 per konsentrasi AT, plus 1 per konsentrasi A0 sama dengan negatif 2KT. Nah, setelah itu kita pertahankan posisi 1 per konsentrasi AT-nya di ruas sisi sebelah kiri, dan di sini si 1 per konsentrasi A0 itu kita pindahkan ke ruas sisi sebelah kanan, dan juga di sini didapatkan hasilnya itu adalah 1 per konsentrasi A0 ditambah dengan 2KT. Nah, maka dari itulah 2KT itu setelah kita sederhanakan menggunakan model matematika, kita dapatkan hasilnya itu adalah 2KT sama dengan konsentrasi A0 min konsentrasi A per konsentrasi A0 dikali dengan konsentrasi AT. Nah, bentuk ini itu mirip banget sama bentuk dari grafik, yakni Y sama dengan MX ditambah dengan C. Nah, kita plotkan grafik dengan Y-nya itu sama dengan konsentrasi A0 min konsentrasi A per konsentrasi A0 dikali dengan konsentrasi A, dengan X-nya itu adalah waktu, dan juga intercept-nya itu adalah C sama dengan 0, dan juga slope-nya itu adalah M sama dengan 2K. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya itu adalah kita menghitung perhitungan ini sebagai tahap-tahap dalam penyelesaian di Excel. Langkah-langkahnya itu, yang pertama kita itu menghitung nilai dari konsentrasi A0 dikurang dengan konsentrasi AT per konsentrasi A0 dikali dengan konsentrasi AT. Nah, di sini tuh
dengan melakukan substitusi langsung nilai yang tersedia pada soal. Jadi nanti langsung disubstitusikan saja pada nilai Excel-nya. Kemudian yang kedua itu adalah menghitung nilai dari konsentrasi A0 min konsentrasi A per konsentrasi A0 dikali dengan konsentrasi AT yang calculate. Nah, di sini tuh perhitungannya itu melalui perhitungan linearisasi sebelumnya. Jadi itu nanti nilai dari konsentrasi A0 min konsentrasi AT per konsentrasi A0 dikali dengan konsentrasi AT calculate itu akan ekuivalen dengan nilai dari 2 KT. Jadi untuk menghitung nilai dari konsentrasi A0 min konsentrasi AT per konsentrasi A0 kali konsentrasi AT calculate itu akan sama dengan ketika kita itu menghitung nilai dari 2 kali K kali T. Itu akan sama dengan. Karena di sini dari perhitungan linearisasi juga disebutkan bahwasanya 2 KT itu sama dengan konsentrasi A0 min konsentrasi A per konsentrasi A0 dikali dengan konsentrasi A. Setelah kita menghitung nilai dari keduanya, maka dari itulah kita dapat memperhitungkan nilai error terlebih dahulu. Dengan cara kita itu mengkurangkan hasil dari konsentrasi A0 min konsentrasi A T per konsentrasi A0 dikali dengan konsentrasi AT min konsentrasi A0 min konsentrasi AT per konsentrasi A0 dikali dengan konsentrasi AT calculate. Nah, kemudian di sini ada data eksperimen dan juga data calculate itu sebagai nilai error. Kemudian kita menghitung sum square error itu menggunakan rumus sigma dari error dikuadratkan. Nah, setelah kita mendapatkan nilai SSE, barulah kita dapat menebak nilai dari K yang diinginkan. Nah, berikut adalah bagaimana cara penyelesaian metode linearisasi menggunakan Excel. Nah, bagaimana sih caranya? Cara menghitung menggunakan metode linear. Di sini cara perhitungannya itu cukup mudah dan cukup simpel, karena di sini kita hanya memerlukan beberapa data saja untuk dapat memperkirakan berapa sih nilai dari solvernya. Gitu. Nah, di sini untuk kita mengetahui nilai K-nya, tentunya kita harus men-trial nilai K-nya itu sebagai initial guess. Di sini saya mengambil nilai K-nya itu adalah 0,002357599929260078. Ini sebagai initial guess. Nah, kemudian di sini kita akan mencari nilai dari konsentrasi A0 min AT per A0 kali AT dengan menggunakan rumus yang tadi. Jadi, kayak nilai dari A0 dan juga AT-nya itu, AT itu adalah konsentrasi pada saat waktu tersebut. Itu tuh tinggal di substitusi aja sebenarnya. Jadi A0-nya itu adalah 97,98, terus AT-nya itu adalah 81,18, akan dibagi dengan A0-nya itu adalah 97,98 akan dikalikan dengan AT-nya itu adalah 81,18. Nah, di sini nilai dari A0-nya itu harus di dolar, karena nilai dari A0 itu tetap dipertahankan, sehingga harus dikunci terlebih dahulu. Kemudian kita bisa tarik garis hingga ke titik 1200. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari konsentrasi A0 min A per A0 kali A, kita menghitung nilai dari konsentrasi A0 kurangi A per konsentrasi A0 dikali dengan konsentrasi A calculate, itu ekuivalen nilainya dengan negatif 2 KT, atau 2 KT lah intinya di sini. Nah, di sini rumusnya itu adalah 2 dikali dengan K dikali dengan T. K-nya itu adalah merupakan tebakan kita di awal sebagai initial guess, di mana nilainya itu adalah yang ini. Nilainya itu adalah 2, sekian, dan kemudian akan dikalikan dengan waktunya. Waktunya itu adalah berupa interval. Intervalnya itu 100. Maka dari itulah ketika kita kalkulasikan, didapatkan hasilnya itu adalah 0,00475129, kemudian ditarik garis hingga mencapai titik ke 1200. Dan di sini setelah kita mendapatkan keduanya, kita bisa nih menghitung sum square error dengan menggunakan rumus yang sama. Jadi kita itu harus mengkurangkan data eksperimen dengan data calculation. Dan di sini kemudian kita kuadratkan untuk mendapatkan nilai SSE. Dan di sini pada
interval yang ke-100, kita dapatkan nilainya itu adalah 6,77588 sekian. Kemudian kita tarik garis ke bawah hingga ke 1.200. Dan hasil dari SSE-nya itu kita jumlahkan sebagai sum dari waktu ke 0 hingga waktu ke 1.200. Didapatkan hasilnya itu adalah sebesar 0,002720913. Nah, kemudian di sini kita gunakan metode solver. Apakah perhitungan kita tuh atau ketika kita menebak nilai K tuh udah benar atau enggak sih? Nah, di sini kita juga bisa melihat dari grafiknya apakah kita juga udah sesuai atau enggak. Di sini juga udah lumayan dekat antara grafik tersebut. Kemudian di sini kita akan menggunakan metode solver untuk penyelesaiannya. Yang dimasukkan ke dalam solver apa sih? Itu sama aja sih sebenarnya yang dimasukkan ke dalam solver, yakni sum dari SSE dan juga nilai dari trial nilai K kita. Di sini nilai dari SSE kita tuh yang ini. Kita hapus dulu. Yang ini kita masukkan. Kemudian kita masukkan by changing variable cell. Kita masukkan, kita input yang ini. Masukkan. Kemudian kita uncheck list dan solve. Nah, ketika muncul kayak gini berarti trial nilai K kita sudah tepat. Nah, didapatkan pada metode linear ini nilai K-nya itu sebesar 0,000235595899266078. Nah, dari ketiga metode ini tuh dapat disimpulkan bahwasannya ketika menginginkan suatu ketelitian yang tinggi, maka gunakanlah metode Runge-Kutta. Karena di sini interval dari metode Runge-Kutta itu sendiri itu adalah 1, dan metode Runge-Kutta ini ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk memperoleh nilai akurasi yang tinggi. Maka dari itulah metode Runge-Kutta ini sangat baik dilakukan untuk mendapatkan nilai K yang lebih akurat. Nah, kemudian metode solver ini bisa dijadikan sebagai opsi kedua, karena di sini hanya terdapat 240 titik, sedangkan metode Runge-Kutta itu kan sampai 1.200. Sedangkan metode solver itu cuman sampai di angka 240 titik. Jadi tingkat akurasinya itu lebih rendah daripada metode Runge-Kutta. Dan metode linearisasi ini cukup mudah digunakan, mungkin dapat digunakan untuk para pemula yang ingin belajar solver. Nah, di sini kayak intervalnya itu tuh bisa dari kita mengambil interval 100. Dan di sini akan didapatkan nilai dari K, namun hasilnya itu tidak seakurat metode Runge-Kutta. Itu jauh banget, karena di sini hasilnya itu sampai sekian. Sedangkan metode Runge-Kutta itu hasilnya itu sekian. Itu kayak gap-nya itu udah jauh sebenarnya. Tapi ini sangat-sangat direkomendasikan untuk orang-orang yang ingin belajar server. Nah, dari ketiga metode yang saya gunakan, dapat disimpulkan bahwasannya metode dengan ketelitian yang tinggi adalah metode Runge-Kutta dengan akurasi nilai K-nya itu lebih optimal gitu loh. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait bagaimana cara penyelesaian dengan penyelesaian soal sebelumnya dengan menggunakan beberapa metode, yakni metode solver, metode Runge-Kutta, dan juga metode linearisasi, dengan kesimpulan bahwasannya metode Runge-Kutta ini sangat cocok digunakan untuk mencari nilai K dengan akurasi yang tinggi, dan metode linearisasi itu sangat cocok digunakan untuk pemula. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.